Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Budiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Muji. Kabarnya bagaimana Pak Budiman? Sehat Pak Budiman? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, kebetulan pada kesempatan siang hari ini saya itu mau mengobservasi panjenengan tentang coaching panjenengan dengan Pak Yogi. Apakah jenengan sudah siap? Siap? Nah, untuk kegiatan coaching yang akan panjenengan lakukan itu rubriknya sudah tahu Pak Budiman? Sudah Pak Muji. Ya, alhamdulillah. Dari kegiatan yang akan panjenengan lakukan, nanti kompetensi apa yang ingin Anda kembangkan dalam percakapan coaching nanti? Kompetensi yang akan saya kembangkan di sini satu, saya selaku coach nanti bisa hadir penuh dalam sesi coaching nanti. Kemudian bagaimana saya bisa membuat pertanyaan berbobot kepada coach agar coach nanti bisa mencari solusi yang tepat dan yang baik, seperti itu Pak. Baik Pak Budiman, semoga yang jenengan lakukan dapat berjalan lancar. Oh iya, untuk harapannya apa Pak Budiman yang akan Anda lakukan pada hari ini, harapan jenengan? Harapan yang pertama, saya berusaha agar nanti percakapan kami dengan Putri itu bisa menghasilkan solusi. Ya sudah, oke, karena saya kira sudah cukup. Monggo panjenengan silakan melakukan coaching bersama Pak Yogi. Monggo, waktu kami mulai. Oke, terima kasih. Selamat siang Pak Budiman. Selamat siang Pak Yogi. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Lama nih nggak ketemu ya? Iya ini tumben baru muncul Pak Yogi. Ya ini Pak, beneran lagi ada acara di sekitar sini, jadi sekalian mampir, sekalian pengen ngobrol ini. Oke, kira-kira apa yang mau diobrol ya Pak Yogi? Ya biasalah kita sama-sama guru ya, nggak jauh-jauh dari pembelajaran. Nah, ini lagi lagi rada bingung nih Pak saya Pak. Jadi pembelajaran ini semester ini sudah jalan 2 bulan tapi masih banyak permasalahan yang muncul ini. Kira-kira permasalahannya dari Pak Yogi rasakan apa ya? Yang pertama sih yang jelas dari siswanya. Saya merasa kalau beberapa siswa itu merasa tidak antusias gitu dengan proses pembelajaran bahasa Inggris. Ya memang saya tahu mata pelajaran bahasa Inggris itu salah satu mata pelajaran yang kurang disukai oleh siswa karena memang mungkin mereka berpikir sulit, tapi motivasinya itu sangat rendah sekali Pak, minatnya itu sangat rendah. Tadi Pak Yogi menyampaikan antusias siswa rendah, kemudian tidak suka dengan bahasa Inggris. Kira-kira apa yang menyebabkan hal itu Pak Yogi? Kalau saya tanya sama siswa, beberapa siswa kenapa kok kamu kayaknya nggak semangat ikut pelajaran bahasa Inggris? Yang pertama itu mereka jawabnya karena capek, kelelahan fisik lah, karena memang jam saya itu banyak di jam siang, jadi alasan anak itu capek, terus sudah lapar seperti itu. Terus alasan lain mereka bosen Pak, bosen dengan pembelajaran bahasa Inggris ini, bosen. Oke, tadi sudah menceritakan anak bosan, terus kemudian di jam siang lah. Ini kan pasti Pak Yogi punya hal-hal apa yang ingin dilakukan biar anak mengikuti pelajaran Pak Yogi bisa antusias, semangat, meskipun di siang hari seperti itu. Hal apa? Ya sebagai guru otomatis saya pengennya ketika saya memberikan pembelajaran untuk anak bisa antusias mengikuti pembelajaran, mereka bisa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran seperti itu. Jadi ada korelasi yang positif antara guru dan siswanya seperti itu. Cuma memang saya perhatikan beberapa agak turun, antusiasme siswanya agak turun, mereka bilangnya bosen, capek seperti itu. Oke Pak Yogi, kira-kira tadi kan sudah menyampaikan selalu anak bosan dan lain sebagainya, tidak antusias. Nah kira-kira Pak Yogi sudah punya strategi atau belum untuk mengantisipasi itu?
Saya eh, me- beberapa hari ini berpikir itu kan, saya mungkin harus merubah merubah cara 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 belajar saya, cara pembelajaran saya, cara mengajar saya gitu. Agar anak bisa antusias kembali mengikuti pembelajaran bahasa Inggris, agar anak walaupun di siang hari mereka sudah capek, mereka tuh antusias mengikuti pembelajaran lagi. Mungkin salah satunya dengan apa namanya game Pak, permainan. Jadi metode pembelajaran saya sisipkan dengan permainan, artinya mereka tujuannya untuk meningkatkan antusiasme dan apa minat siswa lagi agar mengikuti dalam pelajaran bahasa Inggris seperti itu. Hmm. Nah, tadi Pak Yogi caranya menggunakan game. Nah, di sini kalau misalnya dengan game, kira-kira game apa yang tepat misalnya untuk meningkatkan motivasi dengan siswa itu? Kalau bahasa Inggris itu karena memang sekarang bahasa Inggris itu fokusnya ke teks ya Pak. Pembelajaran berbasis teks mungkin gamenya itu nanti bisa role play, role play. Jadi bermain peran bergantian seperti itu. Baik itu teks berbentuk lisan ataupun tulisan itu kan bisa bergantian bermain peran seperti itu. Jadi pengennya itu gamenya itu bisa bisa memancing antusiasme siswanya lagi seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin bisa menggunakan apa ya, kerja kelompok mungkin Pak, kerja kelompok. Karena setelah game itu berhasil meningkatkan antusiasme siswanya, mengembalikan antusiasme siswa untuk mengikuti pembelajaran, berikutnya kita apa namanya menggunakan kerja kelompok agar anak itu mampu berkolaborasi. Terus yang kedua mampu untuk meningkatkan keberanian mereka tampil seperti itu. Biasanya kalau sendiri kan ada yang malu, ada yang takut, ada yang grogi seperti itu. Tapi kalau misal bersama-sama dalam berkelompok itu kan biasanya mereka jadi berani dan mampu tampil mengungkapkan ide-ide kreatifnya ya, biar muncul seperti itu. Nah, tadi Pak Yogi sudah menyampaikan banyak hal. Oke, bagus itu sudah dilaksanakan Pak Yogi. Uh, ada nggak menggunakan sumber belajar yang lain? Oh iya, memang rencananya memang saya menggunakan sumber belajar yang berbasis teknologi ya Pak. Artinya sekarang internet luar biasa sekali merupakan sumber belajar yang tidak terbatas. Cuma memang di sekolah saya terkendala apa namanya aturan bahwa siswa itu tidak boleh membawa gadget atau HP seperti itu. Tapi memang kemarin saya sempat sempat nego sama pihak sekolah bagaimana kalau misalkan anak diizinkan membawa HP dalam pelajaran saya. Artinya mereka bawa HP dari rumah, nanti dititipkan ke saya ketika nanti masuk pelajaran saya, HP-nya saya serahkan, ketika nanti selesai pelajaran saya, HP-nya saya minta lagi, nanti dikembalikan ketika anak-anak pulang. Dan sebenarnya memang eh, apa namanya dari dulu pengen menerapkan itu seperti itu karena memang sekarang anak sudah punya HP semua, udah ada kuotanya daripada digunakan untuk hal-hal yang negatif, main game, TikTok dan lain-lain. Itu kan sebenarnya bisa jadi sarana yang positif untuk mendukung proses belajarnya mereka, Pak. Seperti itu. Oke, bagus sekali. Saya sepakat dengan Pak Yogi dengan cara seperti itu. Itu dengan game dan memanfaatkan teknologi. Nah, seberapa yakin Pak Yogi misalnya menggunakan game, teknologi dan kerja kelompok tadi untuk bisa meningkatkan motivasi siswa? Saya sih cukup yakin, Pak, cukup yakin karena gini, yang saya analisa pertama kan memang minat siswa yang belajar yang agak kurang gitu kan, antusiasmenya kurang menurun jauh. Ketika saya menggunakan permainan dan permainan itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan untuk anak, itu pasti kan anak akan terlibat dalam permainan. Nah, secara otomatis mereka juga akan terlibat dalam proses pembelajaran seperti itu. Terus setelah mereka sudah antusiasmenya sudah muncul kembali untuk mengikuti pembelajaran, saya terus melanjutkan menerapkan pembelajaran secara berkelompok. Kalau secara berkelompok, setelah ada antusiasme, mereka mampu berkolaborasi dan mampu untuk berani untuk mengungkapkan ide-ide mereka karena
ada temennya nih, nggak sendirian, jadi mereka berani seperti itu. Dan yang terakhir terkait teknologi sekarang sudah pembelajaran abad 21, kita nggak bisa mengesampingkan lagi teknologi, nggak bisa apa namanya menggunakan pembelajaran yang sistem klasikal jadul itu tidak bisa. Sekarang sebelum belajar kita minta anak tolong buka ini apa web ini, situs ini, YouTube dan lain-lain, itu sumber belajar yang sangat tidak terbatas. Jadi saya rasa ketiga langkah tersebut saya rasa untuk efektif untuk apa namanya meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa, Pak. Bagus Pak Yogi, sangat luar biasa. Saya yakin nanti Pak Yogi akan berhasil dengan cara Pak Yogi menerapkan dengan game dan kerja kelompok serta mengkolaborasi dengan teknologi, pasti anak akan antusias. Lanjutkan Pak Yogi. Ya, Pak. Pak Yogi, Ya. kan tadi sudah menemukan, sebenarnya Pak Yogi sudah menemukan solusi yang diinginkan Pak Yogi. Ada hal yang dapat dipetik dari obrolan kita hari ini? Dari pembicaraan kita hari ini, saya menyadari bahwa memang kita harus sharing ya Pak. Ketika menghadapi permasalahan, kita tidak bisa lagi menjadi guru yang apa namanya menutup diri dari apapun dari luar. Itu kita punya rekan kerja, teman sejawat yang kita bisa ajak sharing, dan terbukti hari ini saya menemukan solusi ketika sharing bersama Pak Budiman seperti itu. Jadi ya kolaborasi antara guru, antara rekan itu memang sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam proses pembelajaran. Terima kasih Pak Yogi, bagus sekali. Teruslah untuk berkolaborasi, berbagi dan berbagi praktek baik Pak Yogi. Mudah-mudahan berhasil. Ya Oke. Pak, terima kasih. Ini nanti minggu ini langsung saya terapkan ini Pak. Jadi mungkin barangkali nanti saya apa namanya butuh beban balik, atau mungkin nanti saya merefleksikan hasil penerapannya dengan jenengan, itu nanti mungkin saya hubungi jenengan lagi. Siap. Oke. Ya, terima kasih Pak Budiman. Sama-sama Pak Yogi, lanjutkan. Ya Pak, terima kasih. Baiklah, terima kasih Pak Budiman. Saya sudah mengamati proses coaching panjenengan. Di sini saya menangkap ada 3, bukan hanya 2 yang jenengan lakukan. Yang pertama ialah kegiatan mendengar penuh, jenengan sudah melakukannya dengan baik, bagus sekali. Kemudian di samping itu Pak Budiman juga sudah melaksanakan kegiatan mendengar aktif, ya. Terus kompetensi pertanyaan berbobot juga sudah Pak Budiman sampaikan, sehingga pada kesempatan tadi yang Pak Budiman memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, sehingga menimbulkan memberikan si coach itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, ya. Sudah sangat baik sekali. Ya, terima kasih itu dari saya untuk Pak Budiman yang sudah saya observasi pada siang hari ini. Ya.